Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sebuah mobil terjun ke jurang sedalam 15 meter di Cisarua, Kabupaten Bogor. 5 warga negara asing terluka. Tangis warga warnai tes kesehatan pendaftaran kelompok penyelenggaraan pemungutan suara di Kabupaten Tasikmalaya. Ribuan ulat bulu dari hutan jati di Kabupaten Cirebon kian meresahkan. Ulat bulu mulai mengganggu pemukiman warga. KPU Kabupaten Tasikmalaya mulai menyeleksi peserta kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Ada 2.500 pendaftar untuk kebutuhan 1.204 petugas. Seorang warga tak mampu menahan ketakutannya saat berhadapan dengan jarum suntik. Namun apa boleh dikata, ia harus menghadapinya karena jadi syarat pendaftaran petugas kelompok penyelenggaraan pemungutan suara atau KPPS. Ya, KPU Kabupaten Tasikmalaya membuka pendaftaran petugas KPPS. Tingginya minat menjadi petugas TPS membuat KPU harus melakukan seleksi. Beragam tes digelar mulai dari administrasi, kesehatan hingga wawancara. Insya Allah. Udah pernah juga tahun kemarinnya. Udah pernah ya. Kalau saat ini kira-kira lebih susah atau enggak? Lumayan sih untuk persyaratan, ada online-nya juga, terus ada ini, ada pendaftaran online. Biasanya kan langsung offline aja, sekarang ada online-nya. Oh gitu. Di Kecamatan Manonjaya ada 2.500 pendaftar, padahal hanya membutuhkan 1.204 petugas. Tes pun dilakukan untuk bisa menyaring petugas KPPS. Yang dibutuhkan 1.204 untuk 172 TPS kali 7 orang. Antusias pisan ya Pak ya? Alhamdulillah karena kami melaksanakan rekrutmen ini dengan open rekrutmen. Jadi kami melalui PPS atau desa menyebarkan pengumuman ke tiap wilayah RT sampai dan wilayah kedusunan. Untuk kesehatan ini kami melaksanakan dengan aturan undang-undang itu menjadi syarat utama. Rekrutmen KPPS ini dilakukan terbuka dan umum sehingga bisa adil bagi seluruh pihak. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Partai Buruh yang menjadi salah satu peserta pemilu 2024 mendatang menyatakan tidak akan mendukung salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada Pilpres putaran pertama. Rapat yang digelar di sebuah hotel di Kota Bogor Selasa sore ini mengeluarkan sejumlah putusan terkait sikap politik Partai Buruh dalam pemilu serentak Februari 2024 mendatang. Partai Buruh menyatakan tidak akan mendukung salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada putaran Pilpres pertama. Selain karena tidak ada satupun calon presiden yang menandatangani kontrak politik, partai memilih fokus untuk memenangkan para kadernya dalam pemilihan calon anggota legislatif. Selain perumusan sikap politik, para buruh berencana menggelar unjuk rasa besar-besaran menuntut penghentian agresi Israel di Palestina, uji materi UU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi, dan revisi seluruh surat keputusan gubernur tentang upah minimum pada hari ini. Partai Buruh memutuskan untuk pada putaran pertama Pilpres ini tidak mencalonkan, tidak mendukung, tidak memilih calon presiden manapun. Alasan pertama, tidak ada satupun capres dan cawapres yang dilakukan pendekatan oleh Partai Buruh bersedia melakukan kontrak politik. Partai Buruh haram hukumnya berkoalisi dengan partai politik yang mengesahkan Undang-Undang Omnibus Law. Alasan yang kedua, ketika Serikat Buruh dan didukung oleh Partai Buruh melakukan perjuangan upah,
di mana upah minimum lebih rendah kenaikannya dibandingkan kenaikan upah PNS TNI Polri, tidak ada satupun capres dan cawapres yang mendukung perjuangan Serikat Buruh dan Partai Buruh. Calon Presiden nomor urut 1 dan 3 datang memenuhi undangan Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor untuk mengungkapkan visi misi mereka terkait pertanian dan kelautan. Sedang calon Presiden nomor urut 2 menghadiri deklarasi dukungan di Jakarta. Rangkaian gelaran Food Agriculture Summit yang digelar Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor di Gedung IPB International Convention Center Kota Bogor juga menghadirkan para calon presiden untuk berdialog, terutama mengenai kedaulatan agromaritim sebagai pondasi Indonesia Emas 2045. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Rashid Baswedan yang datang di hari pertama Senin lalu, menyambut visi IPB tersebut dan menyatakan akan mendorong sektor agromaritim menjadi keunggulan komparatif Indonesia dalam persaingan global sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Selama ini aquaculture dengan agriculture itu dua hal yang seakan-akan berbeda. Dengan pendekatan agromaritim, maka keduanya menjadi satu kesatuan dan kebijakan mata rantai pangan itu sebagai satu kesatuan kebijakan dari mulai produksi sampai ke pasar yang langsung dinikmati oleh masyarakat. Di hari kedua, giliran calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang hadir di Food Agriculture Summit. Dalam sambutannya Selasa sore, mantan Gubernur Jawa Tengah ini mengapresiasi IPB yang sudah memberikan sumbangsinya untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan telah melakukan hilirisasi. Ia pun menawarkan IPB University untuk bekerja sama apabila terpilih menjadi presiden 2024 mendatang, karena apa yang telah dilakukan IPB sangat mungkin diterapkan secara nasional. Jadi banyak hasil penelitian dari kampus, seperti yang dicontohkan IPB itu ada 35% kurang lebih hasil risetnya itu sudah dihilirisasi oleh IPB sendiri. Maka terbayangkan nggak kalau itu diambil oleh pemerintah menjadi kebijakan nasional. Maka Pak Rektor tadi menyampaikan, kedelai bisa kita bereskan kok, bawang putih bisa kita bereskan, nggak usahlah 100%. Tapi kalau tanaman subtropis itu separuh lebih dikit aja bisa kita produksi sendiri, kita bisa menghemat banyak hal. Sedang di hari yang sama, calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, menghadiri deklarasi dukungan dari Aliansi Tionghoa Indonesia yang digelar di kawasan Mangga 2, Pademangan, Jakarta Utara. Prabowo hadir bersama sejumlah petinggi parpol Koalisi Indonesia Maju menyatakan ungkapan rasa terima kasihnya atas dukungan yang diberikan elemen masyarakat dari Aliansi Tionghoa Indonesia. Aliansi Tionghoa Indonesia, saya sampaikan saya besar hati dukungan kita, terima dukungan dari semua elemen, semua bagian dari Indonesia. Saya tegaskan kita perlu persatuan, kerukunan, berpikir baik, berpikir positif. Indonesia berada dalam keadaan yang sangat memungkinkan kita lompat menjadi negara hebat. Semakin dekat pelaksanaan pemilu dan Pilpres bulan Februari 2024 mendatang, sepertinya deklarasi dukungan serupa masih akan mewarnai masa kampanye para pasangan calon presiden dan wakil presiden. Iwan Kurniawan dan Arofa Supandi melaporkan dari Kota Bogor dan Jakarta. Ribuan ulat bulu yang berasal dari hutan jati di Kabupaten Cirebon meresahkan warga. Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Cirebon menyemprot kawanan ulat jati tersebut agar tidak mengganggu pengendara dan pemukiman warga. Hingga Senin siang, warga Blok Pelahosan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon masih terganggu dengan kehadiran ribuan ekor ulat bulu di hutan jati tak jauh dari permukiman mereka. Banyak ulat bulu sampai masuk ke sekitaran rumah. Meski sudah disapu dan disiram, ulat bulu terus berdatangan. Ulat bulu bahkan menjalar hingga ke dinding rumah.
Mas Sitoh yang rumahnya dikepung ulat bulu menyatakan tahun ini jumlah ulat yang turun dari pohon jauh lebih banyak dibandingkan tahun lalu. Warga telah melaporkan gangguan ulat bulu tersebut dan berharap ada tindakan penanganan dari pihak terkait. Saya takutnya anak-anak ya. Khawatir ya? Ularnya banyak pisan dulu. Ini baru tahun ini atau gimana, Bu? Biasanya ada tiap tahun tuh, cuman nggak sebanyak sekarang. Oh, sekarang lebih banyak. Sekarang banyak banget. Gatel nggak sih, Bu? Nggak tahu sih, nggak berani keluar udah 2 hari tuh. Di dalam rumah tuh. Baru sekarang berani keluar tuh, butuh sesuatu. Pengennya gimana ya, Bu? Pengennya tuh diberantas, disemprot, diapain gitu biar hilang ya. Masa itu banyak pisan jadi sana di sini deh. Sampai masuk ke dalam rumah, Bu. Iya. Keluhan warga Dusun Pelawasan Desa Sampiran, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon akhirnya direspon oleh Dinas Pemadam Kebakaran. Sejumlah petugas datang Senin sore dan melakukan penyemprotan air bertekanan tinggi ke pohon jati yang menjadi tempat hidup ulat bulu yang meresahkan warga. Ulat yang jatuh kemudian disemprot agar menjauh dari jalan maupun permukiman warga. Upaya ini cukup efektif untuk mengurangi jumlah ulat bulu di jalan maupun rumah warga. Namun luas area hutan jati yang mencapai 1 hektar lebih membuat penyemprotan sulit dilakukan secara menyeluruh. Petugas hanya menyemprotkan air berisi deterjen dan obat ulat pada pohon yang berdekatan dengan jalan penghubung desa dan rumah-rumah warga. Pada penyemprotan ini, petugas damkar mengerahkan 1 unit tangki berisi 3.500 liter air. Nantinya penambahan armada akan dilakukan melihat perkembangan kondisi. Petugas juga akan melakukan cara lain untuk mencegah ulat bergelantungan di tengah permukiman maupun jalan utama desa. Penyemprotan di lapangan menggunakan 1 unit damkar. 1 unit damkar ditambah obat ini deterjen sama obat bulu supaya mati. Berapa banyak, Pak? Mana sih, Pak, ini, Pak? Gimana? Ulat bulu ini dari mana? Ulat bulu dari pohon jati, diperkirakan ini banyak nih, luasnya sekitar ada 1 hektar. Berapa tangki air, Pak, tadi, Pak? Gimana? Berapa tangki Ini air? baru 1 tangki, mungkin ntar menyusul ada diperkirakan ya ada 2-3 tangki. Kawanan ulat jati memenuhi jalan utama penghubung antar desa. Ribuan ulat yang berasal dari pohon jati membuat pengendara dan warga pemilik rumah di sekitar takut dan resah. Kondisi ini sudah terjadi sejak 4 hari terakhir dan menjadi langganan setiap tahun menjelang masuk musim penghujan. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Frin Meriana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.